Ada satu kenyataan sederhana tentang mengapa Polandia telah menjadi salah satu negara teraman di dunia. Dan ini adalah kebenaran yang sebenarnya tidak ingin mereka ungkapkan kepada Anda. Mari kita dengarkan apa itu. Mengapa Polandia sangat aman? Kalau Anda pergi ke Paris atau Amsterdam, ya, Kamu tahu kenapa? ceritakan kenapa. Baiklah temanku. Kamu tahu kenapa? Ya, Jadi, itu kamu sulit. tahu. Bro, kita tidak punya imigran. Kita tidak menerima orang seperti saya. Dan itulah intinya. Dia yang terbaik. Kamu bukan orang Polandia. Kamu setengah Korea. Dan kamu aman di sini. Kami tidak akan memperkosa kamu. Kami tidak akan memukul kamu. Kami tidak akan. Kamu Mereka hanya... menertawakan hal ini seolah-olah lucu karena mereka merasa aman dari hal-hal seperti ini. Tapi ini benar-benar sudah menjadi hal yang biasa di negara-negara Eropa. aman di sini. Dan inilah intinya. Semua orang aman di sini. Dan bukan begitu keadaannya di Paris, London dan Amsterdam. Di sana orang-orang tidak aman. Di sini semua orang aman. Dan sepertinya ini adalah sesuatu yang benar-benar dibanggakan oleh Polandia. Dan mereka coba pertahankan karena mereka lebih dulu menyadari hal itu. Membiarkan sejumlah besar penyerbu yang tidak ingin berasimilasi dengan negara dan budaya Anda, tetapi justru ingin mengambil alih, adalah ide yang buruk. Maksud saya, siapa yang menyangka bahwa menggabungkan dua elemen itu, bahwa para penyerbu bukanlah hal baik untuk budaya Anda. Maksud saya, kejeniusannya memang sulit dipahami. Tapi memang seperti itu. Mereka memang tidak membiarkan para penyerbu masuk. Dan teman-teman, mereka benar-benar menganggap ini dengan sangat serius. Ini adalah Dominikan, salah satu politisi mereka. Dengarkan yang satu ini. Mengapa Anda mendukung migrasi? Karena saya ingin putri saya di masa depan tetap hidup, tidak diperkosa dan dibunuh. Apakah itu cukup? Apakah ada alasan yang baik? Di Polandia, Polandia adalah negara yang cukup terlindungi dari imigrasi. No, kami tidak punya migran ilegal. Bukan sekadar cukup terlindungi, kami tidak membiarkan mereka masuk. Tidak ada. No. Itu karena kalian Kami takut tidak akan jadi takut. apa Kami Eropa nanti. pintar. Kami adalah pria pemberani. Lihat aku tidak takut pada apapun. Kami pemberani. Kami kuat. Kami tidak tunduk pada kepantasan politik. Kami tidak peduli. Kami menjaga keluarga kami. Dan yang aku rasa sangat gila adalah, kemanapun kamu melihat, kamu akan diberitahu bahwa pria ini adalah seorang ekstremis sayap kanan. Dan ya, sangat mungkin dia memang sangat sayap kanan dalam banyak ideologi. Tapi faktanya dia mau berkata, "Hey, aku ingin melindungi keluargaku, jadi aku tidak mengizinkan imigran ilegal." Dia tidak membicarakan imigran legal. Imigran ilegal tidak boleh masuk ke negara kita. Dan kita punya kebijakan toleransi nol soal ini. Sekarang dianggap ekstremis untuk mengatakan hal seperti itu. Sekali lagi, aku tidak membicarakan kebijakan-kebijakan lainnya. Aku tidak tahu. Tapi ini dulu adalah hal yang normal. Pada tahun 2000, ini hanya akan dianggap sebagai posisi sentris. Normal. Bahkan mungkin posisi Partai Demokrat. Hanya saja, hai teman-teman, kami tidak berpikir bahwa para penyusup ilegal seharusnya diizinkan masuk ke negara kami. Dan sekarang, hal itu telah dianggap sebagai posisi yang ekstrim. Dan seperti yang dia katakan, itu bukan karena mereka rasis, tapi karena mereka pintar. Mereka benar-benar menyadari apa yang kita semua tahu sebagai kebenaran, bahwa jika kamu membiarkan ribuan bahkan jutaan orang yang tidak cocok dengan masyarakatmu dan ingin masuk untuk menyerbu masyarakatmu, maka kamu akan mengimpor masalah-masalah dunia ketiga. Teman-teman, ini bukan hal yang sangat rumit. Tapi sekali lagi, cara Polandia menegakkan hal ini tidak main-main. Mereka benar-benar serius. Ini masalah yang serius. Mereka tidak takut untuk melepaskan tembakan. Benar-benar menembak orang-orang yang masuk secara ilegal. Maksudku, lihat saja rekaman ini. Ada orang-orang yang mencoba menerobos masuk. Dan polisi Polandia di sini seperti bilang, jelas tidak. Kamu dengar suara tembakan itu? Jelas tidak. Jika kamu mencoba menerobos perbatasan kami, tidak. Itu ilegal. Kamu tidak diizinkan melakukannya. Kami tidak akan menahanmu. Kami tidak akan menangkapmu. Kami tidak akan memperingatkanmu dengan baik-baik 1 atau 2 kali. Kami akan menghentikanmu untuk masuk. Dan kamu tahu apa akibatnya? Inilah yang disebut sebagai penangkalan. Karena ketika mereka sudah melakukan ini pada 5 orang atau 10 orang, dan tentu saja itu adalah hal yang mengerikan untuk membunuh seseorang. Kami tidak suka dengan gagasan itu. Tapi ketika seseorang melakukan sesuatu yang ilegal dan mencoba menerobos perbatasan, dan polisi benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak main-main, kamu tidak akan dibawa ke pusat penahanan. Kamu akan ditembaki. Setiap orang yang berpikir untuk mencoba menyerbu negara lain, tahu bahwa ini bukan tempat yang layak. Kami akan pergi ke negara tetangga. Ini memang tidak sepadan. Kita mungkin benar-benar akan ditembaki. Aku tidak mau ditembak. Jadi itu tidak masuk akal. Dan teman-teman, seperti kamu hanya perlu melihat ini kan? Lihat perbedaan antara McDonald di Polandia dan Swedia hari ini. Kamu akan melihat 2 kebijakan emigrasi yang berbeda sedang berjalan. Swedia, sadarlah sebelum terlambat. Kebijakan tanpa toleransi ini sebenarnya berhasil. Sekarang, lihat. Aku tidak bisa memberitahumu bahwa alasan McDonald's ini begitu hancur adalah karena orang-orang yang berada di sini secara ilegal yang makan di sana. Dan alasan Polandia begitu bersih adalah karena hanya ada orang Polandia.
Aku sebenarnya tidak tahu alasan pastinya untuk ini, tapi bahkan jika ini tidak ada hubungannya dengan para penyerbu, ini adalah sebuah metafora. Metafora tentang seperti apa sebuah masyarakat ketika benar-benar menegakkan aturan hukum dan tidak membiarkan orang-orang yang masuk secara ilegal masuk dan menyerbu seperti yang mereka lakukan di video ini. Maksudku, adalah tentara seperti saat mereka Polandia. melakukan hal-hal itu sebenarnya hanya mencegah orang-orang untuk menyerbu. Siapa yang menyangka? Kami sedang mencoba untuk pergi. Kami tidak. Jadi, imigran atau penyerbu ini benar-benar cukup bodoh untuk mengatakan kepada polisi Polandia, kami tidak mencoba melakukan apa-apa, tembak saja saya. Lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ini adalah tentara Polandia. Mereka benar-benar menembaknya. Mereka benar-benar menembak karena dia cukup bodoh untuk berpikir bahwa dia bisa membuat masalah. Karena kamu tahu apa yang dia dengar? Dia mendengar dari semua teman sesama penyerbunya. Seperti, guys, Eropa tidak akan melakukan apa-apa padamu. Jangan khawatir, kamu bisa saja pergi. Jadi dia seperti, tembak aku lebih baik dari kalian. Dan orang-orang Polandia seperti, oke, bodoh, kamu tidak diterima di sini. Ini adalah video lain kan? Tentang seseorang yang mencoba menerobos masuk secara ilegal. Dia mencoba masuk dari Belarus dan memanjat pagar. Dan dia langsung ditahan. Langsung. Mereka langsung bilang, tidak, Pak. Itu tidak akan terjadi. Kamu tidak diundang ke negara kami. Dan seperti yang sering kami katakan, hal-hal seperti ini terjadi bersamaan. Kamu membutuhkan polisi yang kuat, pemerintah yang kuat, dan kebijakan yang kuat untuk menghentikan invasi ketika ada orang jahat yang mencoba masuk dan mengambil alih masyarakatmu. Seperti ini. Kami mengubah undang-undang kami ketika tentara kami dibunuh dengan tombak. Kami mengubah undang-undang kami, dan sekarang tentara kami bisa menggunakan peluru tajam. Jadi saya punya pesan untuk semua jihadis. Jangan datang ke perbatasan Polandia. Jangan coba-coba melukai tentara kami, karena kamu akan mati. Secara harfiah, salah satu tentara kami dibunuh dengan tombak. Dan kamu tahu, kami percaya bahwa lebih baik melindungi tentara kami agar tidak dibunuh dengan tombak daripada membiarkan orang-orang yang masuk secara ilegal punya lebih banyak hak daripada mereka. Tewas ditembak. Dan ingat kata-kataku, kaum komunis. Akan tiba saatnya ketika Eropa Kristen akan bangkit. Akan tiba saatnya kita menyingkirkan kaum komunis dari pemerintahan. Kita akan menyingkirkan para jihadis, dan kita akan membuat Eropa hebat kembali. Dan selalu ingat motoku, belajarlah dari Polandia, jadilah seperti Polandia. Maksudku, lihat saja. Selalu terasa menakutkan ketika kamu mendengar seseorang berbicara dengan cara yang terasa sangat, entahlah, nasionalis. Tapi juga ingat bahwa pada saat yang sama, kedua hal ini berjalan beriringan. Bangga dengan asal-usulmu, bangga dengan apa yang kamu yakini. Ingat, inilah wajah Eropa. Orang-orang mencoba menyakiti masyarakat Eropa. Para penjajah mencoba menyakiti masyarakat Eropa. Dan dibutuhkan orang Polandia. Masyarakat Eropa untuk bangkit melawan para penjajah. Tonton saja video ini. Sekelompok 6 orang asing melecehkan seorang wanita di dalam tram sebelum dengan brutal menyerang 2 pria Polandia yang mencoba membelanya. Polisi telah menahan 2 tersangka dan sedang mencari yang lainnya. Lihatlah ini. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya tidak mau melakukan itu. Saya tidak mau melakukan itu, saya. Gila. Para wanita ini diserang oleh para penyerbu itu. Mereka diserang oleh mereka. Lalu, para patriot Polandia membela mereka. Sekarang, para patriot Polandia itu kemudian disakiti karena semua yang terjadi. Tapi di zaman sekarang, kita sudah terbiasa dengan kenyataan bahwa para pria tidak lagi melindungi wanita karena mereka sangat takut. Tapi ketika kamu tumbuh di masyarakat yang mengatakan bahwa kita benar-benar siap membela nilai-nilai kita dan benar-benar siap melindungi para wanita kita, itulah saat sebuah masyarakat tetap aman. Gila. Itu hanya video yang gila. Aku benci menonton hal-hal seperti ini. Aku benar-benar benci menontonnya. Sangat-sangat sulit untuk ditonton. Mari kita tonton yang ini. Beri secara gratis, lalu jadi agresif. Ya, yo. Kenapa kita tidak melihat ini di negaramu? Karena kami pintar, kami logis, karena kami tahu bahwa ada penipu dan mereka merusak seluruh suasana kota. Pernah ada seorang pria dari Afrika di Krakow yang mencoba menipu orang. Dia langsung ditangkap. Tangkap mereka, penjarakan mereka. Polisi ada di sana, itu saja. Polisi ada di sana. Aku akan tanya mereka. Mari kita tanya Pauli. Kita melihat semua orang Afrika itu menipu.